sahabat, bagaimana kabarnya? Miss Tiara berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, coba lihat apa yang Miss Tiara pegang. Iya, ini adalah lambang dari Pancasila. Nah, tentunya anak-anak semua sudah tahu ya bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila. Nah, diantaranya sila pertama yaitu ada gambar bintang. Yes, bintang. Nah, sila kedua berlambangkan rantai. Dan sila ketiga berlambangkan pohon beringin. Sila keempat adalah kepala banteng. Dan sila kelima yaitu padi dan kabar. Nah, pada kesempatan kali ini Miss Tiara akan lebih lanjut menjelaskan topik mengenai sila-sila Pancasila. Yuk kita lihat terlebih dahulu sejarah Pancasila. Baik anak-anak, kita akan belajar mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak semua sudah belajar bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu dengan simbol bintang berisi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dengan simbol rantai berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dengan simbol pohon beringin berisi persatuan Indonesia. Dan sila keempat berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima dengan simbol padi dan kapas berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari sejarah lahirnya Pancasila. Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dibuktikan dengan membentuk BPUPKI. Apa itu BPUPKI, Miss Tiara? Yuk kita belajar lebih dalam mengenai BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai, mempunyai tugas melakukan penyelidikan tentang usaha-usaha mencapai Indonesia merdeka. Dalam merumuskan dasar negara Indonesia, BPUPKI mendengarkan beberapa pidato dari tokoh pergerakan nasional, di antaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Anak-anak kelas 5 bisa membuka buku teks dari halaman 6 untuk mengenal 3 tokoh tersebut. BPUPKI mengalami masa istirahat atau reses persidangan selama 1 bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Panitia ini dinamakan Panitia 9 sesuai dengan jumlahnya dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 mempunyai tugas yaitu mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Untuk mengetahui siapa-siapa saja Panitia 9, anak-anak boleh membuka buku teks halaman 7. Sekarang kita akan mempelajari mengenai PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, tugasnya digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. PPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Dalam sidang pertama, PPKI mengesahkan rumusan dasar negara yang sekarang kita kenal dengan istilah Pancasila. PPKI diketuai oleh Soekarno dan bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada kesempatan ini Miss Tiara akan menjelaskan kembali perbedaan BPUPKI dengan PPKI untuk anak-anak bisa semakin dalam mengerti. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan nama bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan berjumlah 67 orang, diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat. Tugasnya yaitu menyelidiki dan mempelajari usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan PPKI dengan kepanjangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang dan dibentuk pada 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI dibubarkan. Jumlah PPKI yaitu 21 orang, diketuai oleh Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Adapun tugas PPKI yaitu mempersiapkan
pemindahan kekuasaan, dan merumuskan berbagai perangkat awal yang diperlukan setelah kemerdekaan. Kita lanjut. Nah, Miss Tiara akan menjelaskan bahwa kedudukan Pancasila terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua yaitu Pancasila sebagai cita-cita bangsa, dan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Anak-anak juga bisa membaca buku dari halaman 10. Sekarang, untuk menutup pelajaran ini, Miss Tiara akan menjelaskan mengenai nilai-nilai luhur yang ada di dalam setiap sila Pancasila. Sila pertama yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua yaitu persamaan derajat, tenggang rasa, dan peduli kepada orang lain. Sila ketiga mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, dan cinta tanah air. Sila keempat mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, sila kelima, bersikap adil dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Inilah nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam setiap sila Pancasila. Nah, anak-anak, kalian telah mendengarkan penjelasan dari Miss Tiara. Miss Tiara yakin kalian pasti bisa mengerjakan HBL-nya hari ini. Oleh karena itu, jangan lupa ya mengumpulkannya kepada wali kelas masing-masing. Oke, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.